Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih belajar di tema 6, panas dan perpindahannya. Kita akan belajar tentang pemanfaatan alam di sekitar untuk kelas 5 semester genap. Gambar apakah ini? Nah, ini adalah gambar nelayan yang sudah pulang dari menangkap ikan di laut. Para nelayan biasanya melaut secara berkelompok pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Mereka memanfaatkan peristiwa angin darat dan angin laut untuk menggerakkan kapal mereka ke tengah lautan. Manusia dan alam itu tidak dapat dipisahkan. Alam menyediakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sedangkan manusia memanfaatkan alam untuk bertahan hidup. Nah, lingkungan laut itu memiliki potensi yang sangat besar untuk kelangsungan hidup manusia. Potensi laut dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan ekonomi yang dapat memenuhi kehidupan manusia. Nah, berikut ini pemanfaatan potensi laut oleh manusia. Yang pertama itu ada gambar nelayan. Nelayan itu menangkap ikan. Kemudian yang kedua itu ada penjual ikan. Nah, setelah nelayan menangkap ikan, itu nanti ikan-ikan tersebut akan dijual di pelelangan ikan. Gambar yang ketiga itu selanjutnya adalah gambar petani garam. Mereka memanfaatkan air laut dan sinar matahari untuk membuat garam. Berikutnya ada tradisi unik masyarakat Lamera di Nusa Tenggara Timur. Kita lihat gambar terlebih dahulu. Nah, tradisi unik masyarakat Lamera adalah menangkap ikan paus yang sudah berlangsung sejak bertahun-tahun yang lalu. Mereka menangkap ikan paus yang sudah tua saja. Bila menangkap ikan paus yang masih muda, mereka akan melepaskannya. Nah, daging dan minyak ikan yang berhasil didapatkan akan dibagikan ke seluruh warga, terutama bagi janda dan yatim piatu. Kemudian kepada penangkap ikan dan pemilik kapal. Nah, daging ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Jadi, masyarakat pesisir pantai di Lamera, Nusa Tenggara Timur ini akan melakukan barter dengan masyarakat yang ada di pegunungan. Selanjutnya ada Festival Mane di Pantai Malo, Sulawesi Utara. Nah, ini gambar Festival Mane ya anak-anak. Festival Mane itu adalah tradisi menangkap ikan yang dilakukan masyarakat Pantai Malo di Sulawesi Utara. Hari pelaksanaan diputuskan melalui musyawarah oleh para pemuka adat dan perwakilan pemerintah setempat. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur untuk dibuat jaring atau jala yang disebut dengan sami. Di hari yang ditentukan, para pemuka adat dan pemerintah beramai-ramai membawa sami ke Pantai Malo. Mereka menarik sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk kolam. Ketika ikan sudah banyak yang tertangkap di kolam tersebut, masyarakat akan menangkap ikan itu dan hasil tangkapannya akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar pada saat itu. Nah, selanjutnya kita melihat gambar tradisi menangkap ikan paus di Pantai Lamera dan Festival Mane di Sulawesi Utara. Nah, dari dua gambar tersebut, kita lihat bahwa kegiatan tradisi tersebut mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana kita dapat tahu bahwa mereka peduli terhadap laut? Kita dapat melihat di gambar yang pertama. Di gambar pertama itu, masyarakat di Pantai Lamera hanya menangkap ikan paus yang sudah tua. Sedangkan ikan paus yang masih muda akan dibiarkan hidup dan berkembang biak. Yang gambar kedua di festival Mane, kita dapat melihat bahwa mereka menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam, tidak menggunakan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem dan habitat laut. Nah, selain itu ada nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan sangat bisa kita rasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakan tradisi dan festival tersebut. Nah, sekarang apa kalian masih ingat apa itu hak dan kewajiban?
kita bahas. Apa itu hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban. Sedangkan apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita menerima hak yang akan kita peroleh. Lalu, apa hak dan kewajiban seorang nelayan? Nah, dari gambar sebelumnya, kita tahu bahwa hak seorang nelayan adalah memperoleh tangkapan ikan dan menekuni pekerjaannya sebagai nelayan. Lalu, kewajiban seorang nelayan adalah menjaga kelestarian habitat air dan laut. Nah, cara mereka menjaga kelestarian habitat air dan laut itu dapat dengan menggunakan penangkap ikan yang tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi ekosistem dan lingkungan laut. Nah, mari kita perhatikan gambar para nelayan yang sudah mendarat ini anak-anak. Nelayan itu berangkat melaut pada malam hari atau dini hari. Di tengah laut, mereka akan menebar jaring atau jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika ikan sudah tertangkap, mereka akan kembali dari melaut di pagi hari. Para nelayan ini akan disambut oleh nelayan lain dan dibantu untuk menggeser perahu mereka ke tepi pantai atau daratan. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat interaksi antara individu dengan kelompoknya. Nah, gambar ini gambar ikan yang sudah dibawa setelah melaut. Nah, salah satu contoh interaksi individu dan kelompok adalah kegiatan jual beli ikan di pasar atau di pelelangan ikan seperti pada gambar di samping. Kegiatan jual beli ikan ini akan meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Apabila ikannya banyak, maka akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Nah, kita lihat gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar pelelangan ikan. Lalu, siapa saja yang terlibat dalam pelelangan ikan? Yang pertama itu yang di sebelah kanan ada nelayan. Lalu, yang di sebelah kiri itu ada juru ikan. Dan yang di belakang yang banyak itu adalah para pembeli ikan. Lalu, peran mereka apa saja? Nah, peran nelayan adalah menangkap ikan di laut. Sedangkan peran juru lelang ikan adalah menawarkan harga jual ikan kepada para pembeli. Sedangkan peran pembeli ikan adalah membeli ikan yang dilelang. Itulah peran dari kegiatan yang ada di gambar itu. Nah, selanjutnya coba tuliskan di buku kalian apa itu hak dan kewajiban seorang nelayan, pelelang ikan, dan pembeli ikan berdasarkan penjelasan sebelumnya. Nanti ditulis seperti tabel berikut ini ya anak-anak ya. Nah, kita perhatikan 4 gambar yang ada di samping ini. Gambar apa sajakah itu? Dari pojok kiri atas, kita dapat melihat ibu-ibu yang sedang membatik. Selanjutnya, di sampingnya itu ada bapak-bapak yang sedang memahat patung atau membuat ukiran. Di bawahnya, nanti kalian akan melihat para petani yang menanam padi. Di sebelah kiri bawah itu ada nelayan yang menangkap ikan. Lalu apa tujuan dari kegiatan tersebut? Tujuan dari masyarakat melakukan kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mereka melakukan kegiatan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka supaya perekonomian mereka dapat meningkat. Nah, selanjutnya coba tuliskan di buku kalian apa manfaat dari kegiatan membatik, memahat patung atau ukiran, menangkap ikan, dan bertani atau berkebun bagi masyarakat. Silahkan dikerjakan seperti tabel berikut ini. Nah,
Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Orang yang bertanggung jawab akan mudah dipercaya dan dihormati oleh orang atau masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak bertanggung jawab, maka ia harus menanggung akibatnya. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita dapat melihat akibat sikap tidak bertanggung jawab yang apabila kita diamkan berlarut-larut. Yang pertama, itu tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat dan orang lain. Kemudian menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Nah, sikap tidak bertanggung jawab itu akan menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Misalnya, membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, itu akan menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, itu akan menimbulkan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar yang tidak baik. Nah, selanjutnya kita perhatikan 3 gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama itu gambar sampah yang dibuang di tempatnya. Jadi, lingkungannya bersih. Gambar yang kedua yang atas dan bawah ini itu mencerminkan masyarakat yang tertib dalam berkendaraan dan berlalu lintas sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Seperti ini, mereka berhenti di belakang garis marka, lalu jalanannya juga tidak kebut-kebutan. Lalu bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat yang seperti gambar tersebut? Pastilah kita akan merasakan senang dan bahagia, bukan, ketika lingkungan kita bersih dan tertib. Selanjutnya, kita akan mempelajari sikap anggota masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan ketertiban akan menimbulkan masalah sosial. Nah, apabila kita tidak menjadi orang yang bertanggung jawab, maka ketiga gambar yang sudah kita lihat dan pelajari sebelumnya itu tidak akan terwujud. Nah, masalah sosial yang timbul di sekitar kita itu yang pertama ada sampah. Sampah yang menumpuk dan berserakan di lingkungan disebabkan oleh masyarakat yang tidak mau membuang sampah di tempatnya. Lalu, sungai yang kotor. Sungai yang kotor ini disebabkan karena masyarakat membuang sampahnya di sungai. Terus ada pabrik-pabrik yang membuang limbah ke aliran sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Terus ada yang mendirikan bangunan di bantaran sungai. Hal itu apabila kita diamkan berlarut-larut, sungainya akan menjadi kotor dan menjadi sarang penyakit. Lalu seketika musim hujan akan timbul bencana banjir. Yang ketiga itu bangunan liar. Bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya dan menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat. Yang keempat itu ada kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas ini disebabkan karena banyak pengguna jalan yang tidak mentaati peraturan dalam berkendara. Hal ini juga mengakibatkan kerusakan alam seperti polusi udara. Jika kemacetan berlarut-larut, setiap hari terjadi kemacetan, nanti polusinya, asap-asap kendaraan itu akan menyebabkan polusi udara. Selanjutnya, kita akan belajar tentang salah satu keunikan atau ciri khas suatu daerah. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki keunikan dan ciri khas yang berbeda-beda. Salah satu keunikan tersebut adalah makanan. Berbagai usaha makanan daerah tersebut dapat mendatangkan keuntungan dan kemajuan perekonomian daerah tersebut. Nah, sebagai contoh, makanan daerah yang kita tinggali ini di daerah Jogja, makanan daerahnya yang begitu khas adalah gudeg. Gudeg itu makanan yang manis yang berasal dari buah nangka yang belum matang. Nah, selanjutnya
Coba kalian cari makanan khas daerah Yogyakarta yang ada di sekitar kalian. Tuliskan makanan tersebut di buku tulis kalian. Buatlah seperti tabel berikut ini. Ditulis di buku tulis, lalu nanti semua pekerjaan yang ada dalam video ini dikirimkan ke nomor WhatsApp Ibu. Nah, kita sudah sampai di akhir. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Selamat belajar anak-anak.